Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12 selalu meminta lagi dan lagi. Mereka berdua kini telah sampai di hotel. Mereka segera masuk ke dalam kamar hotel yang telah dipesan Viko sebelumnya. Mereka sampai di hotel malam hari. Karena sesudah makan siang, Via mengajak Viko untuk menonton film terlebih dahulu. "Kamu mandilah dulu, Mas," kata Via. "Tidak sayang, aku menginginkanmu," kata Viko mendekati Via. Via paham betul jika suaminya sudah tidak bisa menahan hasratnya tersebut. Viko terus maju mendekati Via. Via terus mundur hingga Via jatuh di atas kasur berukuran besar itu. Viko menatap wajah Via. Viko mulai mencium bibir Via diselangi lumatan lembut. Viko segera menggendong istrinya tersebut ke atas ranjang dan membuka semua baju Via. Kini Via tidak memakai pakaian apapun di depan Viko. Viko tersenyum melihat Via. Viko mulai menciumi semua tubuh Via. "Mas, apa kita tidak mandi terlebih dahulu?" kata Via. "Tidak sayang, kita mandi setelah melakukannya." "Mas sudah tidak bisa menahannya lagi," ucap Viko. Kini nafas mereka sudah saling memburu. Viko segera menyatukan miliknya dengan Via. Mereka menikmati malam itu hingga menjelang fajar. Via bangun terlebih dahulu. Via memandangi suaminya dengan sangat bahagia. Via masih memikirkan apa yang telah terjadi semalam. Viko sangat agresif dan selalu meminta lagi dan lagi. Via mengusap pipi suaminya tersebut dan mencium bibir Viko. "Apa kamu masih ingin main, sayang?" ucap Viko tiba-tiba membuka matanya. Via kaget tiba-tiba Viko membuka matanya dan mengetahui jika diam-diam Via mencium bibir Viko. Via sangat malu dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. "Kenapa kamu malu seperti itu, sayang?" "Aku sudah melihat semuanya. Aku juga sudah merasakan semuanya," kata Viko. Via memandangi suaminya dan memeluk suaminya kembali. "Makasih, sayang. Makasih telah menjaga barang berhargamu dan menyerahkan kepada Mas." Viko tersenyum dan mengingat kembali kejadian semalam. Viko tidak menyangka jika Viko lah yang pertama berhasil membobolnya. Viko terus menciumi pucuk kepala Via dengan gemas. "Sudah, Mas, Via ingin mandi dan Via sangat lapar," kata Via. "Baiklah, ayo kita mandi bersama," kata Viko tersenyum. Via turun dari ranjang dan merasakan sakit di area itu. Viko yang melihat Via kesusahan berjalan segera menghampiri istrinya dan menggendongnya masuk ke kamar mandi.
Viko meletakkan Via di dalam bathtub yang berisi air hangat. Viko jalan menuju pintu dan menutup pintunya. Lalu ikut masuk ke dalam bathtub tersebut. Sayang, Mas ingin lagi. Mas tidak tahan melihatmu seperti ini di depan Mas, kata Viko meminta izin. Lakukanlah Mas. Via dengan senang hati melayani Mas Viko, kata Via tersenyum. Viko yang mendapat persetujuan tersebut segera melakukan persatuan lagi. Mereka menghabiskan mandi selama hampir 3 jam. Sayang, apa masih sakit? Tanya Viko yang sedang menyuapi Via sarapan. Sedikit Mas, kalau dibuat jalan rasanya aneh dan sakit, kata Via polos. Itu karena pengalaman pertama kamu sayang. Nanti akan terbiasa jika kita sering melakukannya, kata Viko tertawa. Via nggak ngangka Mas ternyata sangat mesum, ucap Via. Mas hanya mesum sama kamu sayang. Ayo habiskan sarapannya. Setelah itu kita main lagi, kata Viko yang menyuapkan 1 sendok ke mulut Via. Apa Mas tidak capek? Mas sangat bersemangat tadi malam. Tadi di kamar mandi juga hampir 3 jam. Sampai tangan dan kaki berkeriput akibat kedinginan, kata Via. Tidak sayang, Mas tidak capek. Justru Mas sangat bersemangat, ucap Viko. Baiklah, kamu istirahat saja dulu. Mas akan melakukannya nanti malam saja, kata Viko. Dia tidak tega melihat wajah istrinya yang kurang tidur dan kecapean akibat ulahnya tersebut. Via segera tidur dan menyelimuti dirinya sendiri. Viko yang melihat Via tertidur, akhirnya ikut tidur di sebelah Via dan memeluknya. Di rumah, Papi Rusdi telah pulang dari luar kota. Beliau mencari anak beserta menantunya. Tapi tak ada mereka berdua. Pak Rusdi memutuskan bertanya kepada salah satu pembantu. Dan pembantu tersebut memberitahu jika Viko dan Via tidak ada di rumah dan sedang menginap di hotel. Kenapa mereka berdua menginap di hotel? Apa Via tidak betah tinggal di sini? Tanya Pak Rusdi kepada pembantunya. Tidak Tuan, Tuan muda bilang ingin menikmati waktu berduaan dengan nona muda, kata pembantu tersebut. Apa jangan Viko sedang membuatkan cucu untukku? Dan dia tidak mau ada yang mengganggunya. Hahaha, batin Papi Rusdi dan tertawa. Di hotel, Viko sedang memandangi istrinya yang masih tertidur. Dia merasa sangat beruntung bisa menikahi istri yang sangat cantik seperti Via. Viko tidak menyangka bahwa perjodohan yang direncanakan papinya sangat berakhir dengan indah. Via membuka mata dan meregangkan otot-ototnya. Mas, sejak kapan Mas sudah bangun? Kenapa tidak membangunkanku? Kata Via. Kamu kelihatannya sangat capek sayang.
Jadi Mas nggak tega membangunkanmu, ucap Viko yang berdiri menghampiri Via. Viko mengecup pucuk kepala Via, dan dibalas senyuman manis dari Via. Sekarang bangun dan segeralah mandi sayang. Aku akan mengajakmu makan malam, kata Viko membelai pipi istrinya. Iya Mas, Via mandi dulu ya, kata Via yang berdiri dan berjalan menuju ke arah kamar mandi. Setelah selesai mandi, Via melihat suaminya yang sedang duduk memainkan HP-nya. Menurut Via, Viko sangat terlihat tampan saat memakai baju santai. Saat ini Viko memakai kaos putih dan memakai celana jeans panjang. Via tersenyum saat melihat suaminya tersebut. Mas, Via sudah siap. Mas chat-an sama siapa sih kok serius begitu? Tanya Via. Ini sayang. Teman Mas yang berada di luar negeri mau pulang, ucap Viko. Siapa Mas? Cewek atau cowok? Coba Via lihat. Tanya Via penasaran. Via merampas HP Viko dan melihat chat yang berada di HP Viko. Via tersenyum saat melihat chat Viko bersama temannya tersebut, lantaran Viko sedang memuji dirinya kepada temannya tersebut. Kenapa senyum-senyum? Kamu kira Mas selingkuh sama temen Mas ya? Ucap Viko yang, hehehe, tidak Mas. Via cuma penasaran saja, kata Via sambil mengembalikan HP Viko. Ayo Mas, Via sudah lapar, ucap Via menggandeng tangan Viko. Sesampainya di sebuah restoran, Via dan Viko memesan makanan. Via sangat senang Viko mengajaknya makan malam di luar, yang bernuansa romantis. Mas, Via mau ke kamar mandi dulu ya, ucap Via. Apa perlu Mas nemenin sayang? Kata Viko. Tidak usah Mas, Via akan segera kembali. Ucap Via melangkah pergi ke kamar mandi. Saat Via masih di toilet, ada seorang wanita yang menghampiri Viko. Pak Viko, Anda di sini juga? Kata Bu Siska. Bu Siska. Kenapa Anda bisa ada di sini? Kata Viko. Oh itu Pak, saya kebetulan lagi ada janji makan malam sama keluarga saya. Kata Bu Siska, saat Bu Siska sedang asyik berbicara dengan Viko. Keluarga Bu Siska datang masuk ke dalam restoran. Siska, kamu sama siapa nak? Ucap perempuan tua yang menghampirinya. Mama sudah datang ya. Ayo kita duduk di tempat yang sudah Siska pesan Ma. Kata Siska kepada ibu tua tersebut. Ini siapa nak? Kenapa tidak dikenalkan sama Mama? Tanya Bu Alin Mama Siska. Ini Viko mah. Dosen yang ngajar di universitas sama sepertiku. Ucap Siska. Kenalkan nama saya Viko Tante. Kata Viko menunduk hormat kepada Bu Alin.
Oh, ini pemuda yang disukai Siska. Sangat tampan dan sopan. Batin Bu Alin. Bu Alin tahu jika anaknya Siska menyukai lelaki bernama Viko. Tapi Bu Alin tidak pernah melihat Viko. Baru kali ini Bu Alin bertemu Viko secara langsung. Bu Alin sering mendengar nama Viko disebut-sebut oleh Siska saat Siska mengobrol dengan teman-temannya. Kita duduk di sini aja Siska. Kita gabung sama Nak Viko. Lagian kalian juga saling kenalkan. Nak Viko tidak keberatan kan? Tanya Bu Alin. Tidak kok tante. Jawab Viko. Kenapa bisa seperti ini? Kalau Via kesini pasti dia akan marah. Duh, mengganggu saja nih. Batin Viko. Viko tidak berani menolak permintaan Bu Alin. Karena takut bersikap tidak sopan, Via berjalan ke arah suaminya. Tempat duduk tersebut terhalang oleh tembok, sehingga Via tidak mengetahui jika ada yang duduk di depan suaminya tersebut. Mas, maaf lama, kata Via. Via kaget saat melihat Bu Siska dan seorang perempuan tua duduk di bangku depan Viko. Via, kamu juga ada di sini? Tanya Bu Siska. Aduh, gimana ini? Kalau sampai Bu Siska tahu, pasti besok di kampus bakalan heboh. Batin Via, yang masih memandangi Viko dengan tatapan bingung. Via, kenapa malah melamun? Kamu kesini sama siapa? Tanya Bu Siska. Belum sempat Via berbicara, Viko menarik tangan Via untuk duduk di samping Viko. Via, kemari bersamaku. Kami makan malam bersama. Ucap Viko enteng. Bi, benarkah? Ada hubungan apa kalian sebenarnya? Kata Bu Siska terbata-bata. Saya masih saudaraan sama Pak Viko. Kebetulan tadi ketemu di luar dan makan bersama. Ucap Via bohong. Viko menatap Via dengan heran. Kenapa juga Via berbohong seperti itu? Viko tidak suka dengan jawaban Via yang berbohong. Oh gitu toh nak. Ibu kira tadi kamu pacar entah istrinya Nak Viko. Berarti anak saya Siska masih ada kesempatan untuk bersanding dengan Nak Viko. Ucap Bu Alin. Hati Via sakit mendengar penuturan wanita paruh baya tersebut. Via tidak menyangka kebohongannya tersebut membuat peluang wanita lain mendekati suaminya. Viko hanya diam dan bersikap dingin saat bersama Via di depan orang lain. Via masih tertunduk dan memakan makanan yang dihidangkan di depannya. Sesekali Viko melirik Via yang diam dan tidak berani berbicara. Sedangkan Bu Alin berbicara, seolah-olah ingin menjodohkan Viko dengan putrinya. Nak Viko, apa Nak Viko sudah mempunyai pacar ataupun calon?
Tanya Bu Alin. Memangnya kenapa, Bu? Ucap Viko. Jangan panggil Bu. Panggil saja Tante biar tambah akrab. Nakvia juga panggil Tante saja ya, kata Bu Alin. Iya Tante, ucap Via singkat dan kembali menunduk. Gini Nak Viko, kalau kamu belum punya pacar ataupun calon pendamping hidup, gimana kalau kamu sama anak tante saja? Kalian kan sama-sama jadi dosen. Sama-sama ganteng dan cantik. Kalian sangatlah serasi, ucap Tante Alin panjang lebar. Uhuk, uhuk. Via dan Viko keselak bersamaan. Viko menatap Via dan segera memberi Via minum. Kamu nggak apa-apa sayang, ucap Viko tiba-tiba. Bu Alin dan Siska yang berada di depannya pun kaget mendengar Viko memanggil Via dengan sebutan sayang. Maaf Tante, saya tidak bisa bersama anak Tante Siska. Saya hanya menganggap Siska sebagai rekan dosen di tempat kerja. Sedangkan saya sudah mempunyai istri yang sangat saya cintai. Maaf jika istri saya tadi berbohong dan tidak berkata jujur tentang hubungan kami, karena kami baru menikah. Dan memang pernikahan kami masih kami rahasiakan, karena belum sempat mengadakan acara resepsi. Ucap Viko panjang lebar. Bu Alin dan Siska seketika menatap Via dengan tatapan sinis. Sedangkan Via hanya menunduk. Kenapa Nakvia berbohong seperti itu kepada kami? Apa Nakvia berusaha membodohi kami? Ucap Bu Alin membentak. Viko yang tidak terima saat Via dibentak seperti itu pun merasa geram. Tolong jaga katanya Tante. Tante tidak berhak membentak ataupun memarahi istri saya, ucap Viko yang berdiri dan menggandeng tangan Via untuk pergi dari restoran tersebut. Kamu, dasar pasangan yang tidak punya sopan santun, ucap Bu Alin. Bersambung.